Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Wahyu Ahmad Hasan, Tatia Latifah Karima, Suryani, Irham Abdullah, Tri Reski Rahmawati Tamrin. Di sini kami akan menjelaskan materi chapter 10 yaitu Using Simulation Model for Financial Engineering. Next. Yang pertama itu persyaratan teknis. Dalam bab ini kita akan membahas contoh pemodelan manajemen proyek. Untuk menangani topik-topik ini, Anda perlu memiliki pengetahuan dasar tentang aljabar dan pemodelan matematika. Next. Selanjutnya memperkenalkan manajemen proyek. Untuk menilai konsekuensi dari langkah strategis atau taktis sebelumnya, perusahaan membutuhkan sistem prediksi yang andal. Sistem analisis prediktif didasarkan pada pengumpulan data dan proyeksi skenario yang andal dalam jangka menengah dan panjang. Dengan cara ini, kita dapat memberikan indikasi dan pedoman untuk strategi yang kompleks, terutama yang harus mempertimbangkan banyak faktor dari entitas yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk memeriksa hasil evaluasi dengan cara yang lebih lengkap dan terkoordinasi karena kita dapat secara bersamaan mempertimbangkan berbagai nilai dan akibat berbagai skenario yang mungkin. Akhirnya, ketika mengelola proyek yang kompleks, penggunaan kecerdasan buatan untuk menafsirkan data telah meningkat, sehingga memberi makna pada proyek ini. Karena kita dapat melakukan analisis informasi yang canggih untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan strategis yang akan kita lakukan. Metodologi ini memungkinkan kita untuk mencari data dan menganalisis data dari berbagai sumber sehingga kita dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin relevan. Selanjutnya, manajemen teknik proses keputusan makro berbasis simulasi. Proses statistik disebut makro yang dimulai dalam sekejap T di mana sistem peraturan. Dari proses ini hanya akan bergantung pada sehingga tidak akan terpengaruh oleh insan sebelum suatu proses tersebut makrofian ketika evolusi proses di masa depan hanya bergantung pada pengamatan instan terhadap sistem sama sekali tidak bergantung pada masalah. DP dijadikan oleh 5 elemen zaman keputusan, status, tindakan, probabilitas transisi, dan pengaruh. Elemen penting dari proses makrofian adalah keadaan di mana sistem menemukan dirinya sendiri. Tindakan yang sendiri secara setia yang dapat dilakukan oleh pembuat keputusan pada keadaan. Elemen-elemen ini mengidentifikasi dua set status di mana sistem dapat ditemukan dan set tindakan tersedia untuk setiap status tertentu. Tindakan yang dipilih oleh pengambil keputusan menentukan respon ajak dari sistem yang pada akhirnya membawa keadaan baru. Transisi ini mengembalikan hadiah yang dapat digunakan untuk keputusan untuk mengevaluasi kebaikan pilihan mereka. Dalam proses makrofian, pengambilan keputusan opsi untuk memberikan setiap status sistem. Tindakan yang dipilih membawa sistem ke keadaan berikutnya dan jawab untuk dikembalikan. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lain menikmati tetap keadaan saat ini hanya bergantung pada sebuah proses makro didefinisikan oleh 4 elemen sebagai berikut. Yaitu S, S adalah status sistem, A, tindakan tersedia untuk setiap keadaan, E, materi transisi yang berisi probabilitas bahwa tindakan A mengambil sistem dari keadaan S ke keadaan S. R, reward yang diperoleh dalam transisi keadaan S ke keadaan S dengan tindakan A. Dalam masalah MPP menjadi penting untuk tindakan untuk mendapatkan imbalan maksimal dari sistem.
Oleh karena itu, ini adalah masalah optimasi di mana berbagai harus diambil oleh buat keputusan tersebut optimal. Ia akan meletakkan keadaan lingkungan dan kebijakan yang akan dipilih di keadaan tersebut mewakili seperangkat aturan atau asosiasi yang menghasilkan suatu stimulus. Tujuan kebijakan adalah untuk memaksimalkan total hadiah yang diterima melalui tindakan yang dilakukan oleh sistem. Total hadiah yang diperoleh dengan mengadopsi kebijakan yang sebagai berikut. Dan pada gambar pesan tersebut adalah hadiah dari tindakan yang membawa lingkungan ke kondisi terminal S. Untuk mendapatkan total hadiah maksimum, kita dapat memilih tindakan yang memberikan reward tertinggi untuk setiap negara berjatuh. Ini mengarah pada pilihan kebijakan optimal yang memaksimalkan total reward. Selanjutnya untuk jelajahi proses pengoptimalisasi. Proses keputusan Markov berbasis simulasi. Masalah MDP dapat diatasi dengan menggunakan pemrograman dinamis. DP adalah teknik pemrograman yang bertujuan untuk menghitung kebijakan otomasi berdasarkan model yang diketahui dari lingkungan. Inti dari DP adalah memanfaatkan state value dan action value untuk mengidentifikasi kebijakan yang baik. Dalam metode DP, dua proses yang tersebut mengatasi kebijakan dan perbaikan kebijakan digunakan. Evaluasi kebijakan pertama, evaluasi kebijakan dilakukan melalui proses iteratif yang berupaya memecahkan kesamaan dalam konvergensi proses untuk mendapatkan akurat aproksimasi sehingga memperkenalkan kondisi berhenti. Selanjutnya, perbaikan kebijakan meningkatkan kebijakan saat ini berdasarkan nilai-nilai saat ini. Dalam teknik DP, proses sebelumnya berhentian dan berakhir sebelum yang lain dimulai melalui proses iterasi. Proses ini memerlukan evaluasi kebijakan di setiap langkah yang dilakukan melalui metode iteratif yang konvergensinya tidak diketahui secara a priori dan bergantung pada kebijakan awal, yaitu kita dapat berhenti mengevaluasi kebijakan di beberapa titik sambil tetap memastikan konvergensi penilaian optimal. Algoritma kemudian melalui proses prosedur rekursif memperhatikan kedua faktor dan variasi kebijakan isi nilai dari pada gambar di mana PS adalah definisi pada keadaan S, RS action adalah reward yang dikembalikan dalam transisi dari keadaan S ke keadaan X action. Y adalah faktor diskon. PS action adalah nilai fungsi pada keadaan tertentu. Dalam proses perbaikan kebijakan ditempati seperti soal sebelumnya. PS action adalah nilai fungsi pada keadaan X action. RAS action adalah imbalan yang dikembalikan dalam transisi dari keadaan S ke keadaan S action dengan tindakan A. Ya adalah faktor diskon dan PAS action adalah probabilitas bahwa suatu tindakan dalam keadaan S dilakukan dalam keadaan S. Memperkenalkan MDP Toolbox. Paket MDP Toolbox berisi beberapa fungsi yang terhubung dengan resolusi proses kebutuhan Markov waktu distrik, yaitu iterasi nilai, cakrawala terbatas, iterasi kebijakan, algoritma pemrograman linear dengan beberapa varian, dan beberapa fungsi yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisis pembelajaran penguatan. Untuk menginstal kotak alat MDP, paket menggunakan pip cukup tulis perintah berikut pip install py mdp toolbox. Next. Mendefinisikan contoh kecil pengelolaan hutan. Lingkungan hutan kecil dapat berada di salah satu dari tiga status berikut. Status 1, usia hutan 0 sampai
20 tahun, status 2 usia hutan 21 sampai 40 tahun, dan status 3 usia hutan di atas 40 tahun. Mengatasi masalah manajemen menggunakan MDP Toolbox. Yang pertama, kita import MDP Toolbox-nya. Setelah itu kita untuk memulai kita akan mengekstrak matriks transisi dan vektor hadiah yang ini P dan R MDP Toolbox example forest. Kemudian kita print P array 0 dan akan menghasilkan matriks sebagai berikut. Next kita print P1 dan akan menghasilkan matriks seperti ini yang konsisten dengan apa yang telah didefinisikan sebelumnya. Sekarang kita melihat untuk vektornya. Di sini kita print R 0 dan isinya 0, 0, dan 4. Jika kita print R 1, itu akan menghasilkan vektor sebagai berikut. Kemudian kita perbaiki faktor diskonnya dengan gamma 0,9. Sekarang kita masuk ke kebijakan masalah yang telah didefinisikan. Yang pertama, di sini kita MDP toolbox.mdp.policy iteration function untuk melakukan MDP yang didiskon yang diselesaikan menggunakan algoritma iterasi kebijakan. Iterasi kebijakan adalah metode pemrograman dinamis yang mengadopsi fungsi nilai untuk memodelkan pengembalian yang diharapkan untuk setiap pasangan status tindakan. Teknik ini memperbarui fungsi nilai menggunakan hadiah langsung dan nilai diskon, dan dari status berikutnya dalam proses yang disebut bootstrap. Hasilnya disimpan dalam tabel atau dengan teknik fungsi perkiraan. Kemudian setelah itu kita pre-polter model.run. Nah, setelah dijalankan, kita jalankan print polter model.v. Nah, ini akan membalikan nilai seperti berikut. Seberapa baik untuk sistem suatu kondisi. Nilai ini mewakili total vektor yang diharapkan untuk sistem dari status S. Fungsi ini bergantung pada kebijakan yang dipilih agen untuk tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita print polter model police dan hasilnya seperti ini. Yang kebijakan optimal adalah tidak menebang pohon di ketiga bagian. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemungkinan terjadinya kebakaran yang menyebabkan tindakan menunggu menjadi tindakan terbaik untuk dilakukan. Kemudian kita print polter model.iter, kemudian hasilnya 2. Nah, setelah itu kita print polter model.time dan hasilnya adalah sekitar 0,13 detik diperlukan untuk melakukan prosedur iterasi nilai. Nah, selanjutnya kita mengubah kemungkinan kebakaran. Yang pertama kita import dulu MDP toolbox-nya, kemudian kita masukkan PR-nya dengan memasukkan parameter 3, 4, 2, dan 0,8. Syaratnya itu
dia harus berupa bilangan bulat yang lebih dari 0. Ketika hutan berada pada status tertua dan tindakan menunggu dilakukan, ini harus berupa bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Jadi misal tindakan menunggunya itu harus Q 0,1 misalnya, penting lebih dari 0. Adanya saat hutan berada pada kondisi tertua dan aksi terbaik dilakukan, ini harus berupa bilangan bulat 0,8. Kemungkinan terjadinya kebakaran ini harus dalam 0 dan 1, 0,1. Kemudian di sini sehingga meningkatkan kemungkinan ini dari 0,1 menjadi 0,8. Nah, di sini kita print P array 0. Nah, kita dapat hasilnya itu yang tadinya 1110000 kita menjadi 0,8, 0,2. Jadi dia bagi Q untuk hasilnya. Dia yang tadinya 0,8, yang tadinya 1 menjadi 0,8 dan di sampingnya yang tadinya 0 menjadi 0,2. Kemudian kita lanjut untuk print P array 1. Dapat dilihat di sini hasilnya itu 1110000 dan di print yang sama aja tadi, di print juga R-nya 0,04, kemudian R1-nya masih sama seperti tadi 0,1 dan 2, gambarnya diubah menjadi 0,9. Setelah itu polter model kita mengekstrak hasilnya dimulai dari sini yang run, kemudian chat print polter model.v, kemudian hasilnya adalah seperti ini, di mana sekarang kita menganalisis bagian penting dari masalah. Mari kita lihat kebijakan apa yang disarankan untuk model simulasi kepada kita. Jadi di sini kita print polter model.polish. Nah, hasilnya itu 0, 1, dan 2. Dalam hal ini perubahan yang kami buat di sini dibandingkan dengan contoh default adalah substansial. Disarankan agar kita mengadopsi tindakan menunggu. Jika kita berada di bagian 1 dan 3, sedangkan jika kita berada pada bagian kedua, disarankan untuk mencoba menebang hutan, karena kemungkinan kebakaran tinggi lebih mudah untuk memotong kayu yang sudah tersedia dan menjualnya sebelum api menghancurkannya sepenuhnya. Kemudian kita next print polter model.iter, dan hasilnya 1. Kemudian print polter model .time. Nah, kita membutuhkan 0,14 detik. Ini mengapa ini sangat cocok untuk karena prosesnya, pemodelannya itu sederhana prosedurnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Penjadwalan waktu proyek menggunakan simulasi Monte Carlo. Tokoh kunci di area ini adalah manajer proyek yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai komponen dan aktor yang terlibat, dan dengan ditujukan mengurangi kemungkinan kegagalan proyek. Kesulitan utama dalam rangkaian kegiatan ini adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan kendala seperti ruang lingkup proyek, waktu, biaya, kualitas, dan sumber daya. Faktanya, ini adalah aspek terbatas yang terkait satu sama lain dan membutuhkan pengoptimalan yang efektif. Mendefinisikan grid penjadwalan. Bagian mendasar dari semua manajemen proyek adalah membangun grid penjadwalan. Ini adalah grafik berorientasi yang mewakili suksesi temporal dan ketergantungan logis antara kegiatan yang terlibat dalam realisasi proyek.
Selain membangun grid, proses penjadwalan juga menentukan waktu mulai dan berakhirnya aktivitas berdasarkan faktor-faktor seperti durasi, sumber daya, dan sebagainya. Beberapa tugas harus dilakukan secara berurutan, dalam arti aktivitas tugas sebelumnya harus diselesaikan agar dapat memulai aktivitas tugas berikutnya, namun yang lain dapat dilakukan secara paralel, dalam arti dalam dua tim dapat secara bersamaan mengerjakan dua tugas yang berbeda untuk mengurangi waktu pengiriman proyek. Urutan tugas ini didefinisikan di dalam kisi penjadwalan. Memperkirakan waktu tugas. Ada beberapa cara kita dapat memperkirakan tugas. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan estimasi 3 titik. Estimasi 3 titik didasarkan pada penentuan 3 jenis estimasi berikut. Yang pertama adalah optimis. Durasi kegiatan didasarkan pada skenario terbaik dalam kaitannya dengan apa yang dijelaskan dalam perkiraan yang paling mungkin. Ini adalah waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah pesimistis. Durasi kegiatan didasarkan pada skenario terburuk dalam kaitannya dengan apa yang dijelaskan dalam perkiraan yang paling mungkin. Ini adalah waktu maksimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga lebih mungkin. Durasi kegiatan didasarkan pada harapan yang realistis dalam hal ketersediaan untuk kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan algoritma untuk penjadwalan proyek. Jadi yang pertama itu menganalisis algoritma untuk penjadwalan proyek berdasarkan simulasi Monte Carlo. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengimpor library yang akan digunakan dalam algoritma. Jadi berikut adalah source code library yang akan digunakan. Di sini terdapat NumPy, di mana NumPy itu adalah pustaka Python yang berisi fungsi yang membantu mengelola matriks multidimensi. Kemudian library pada library random, dia itu berfungsi untuk mengimplementasikan generator nomor pseudo random untuk berbagai distribusi. Dan untuk library yang ketiga yaitu Pandas, di mana Pandas ini merupakan library berlisensi BSD open source yang berisi struktur data dan operasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi nilai numerik kinerja tinggi untuk bahasa pemrograman Python. Langkah kedua yaitu inisialisasi parameter dan variabel. Jadi ini adalah source code dari inisialisasi parameter, di mana n ini mewakili jumlah poin yang dihasilkan. Kemudian ini adalah angka acak yang akan membantu menentukan waktu tugas tersebut. Kemudian total time, di mana total time ini merupakan daftar yang akan berisi n penilaian dari keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian variabel T merupakan matriks dengan n baris dan 6 kolom dan akan berisi n penilaian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas individu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengatur matriks estimasi 3 titik. Jadi ini adalah task time-nya, di mana matriks ini berisi beberapa angka. Matriks ini juga berisi 3 kali untuk setiap baris perwakilan dari tugas, seperti optimistic time, pessimistic time, dan or likely time. Pada titik ini kita harus menetapkan bentuk distribusi waktu yang ingin kita rusak. Selanjutnya yaitu menjelajahi distribusi segitiga. Ini adalah grafik probabilitas. Jadi tujuannya yaitu untuk memodelkan waktu setiap tugas individu menggunakan variabel acak dengan distribusi seragam dalam interval 0 dan 1. Jika kita menentukan variabel acak ini dengan tren, maka distribusi segitiga memungkinkan kita untuk mengevaluasi probabilitas bahwa
tugas berakhir pada waktu itu distribusikan. Nah, dalam distribusi segitiga ini kami telah mengidentifikasi dua segitiga yang memiliki aksis yang sama untuk X sama dengan C. Nilai ini bertindak sebagai pemisah antara dua nilai yang diasumsikan oleh distribusi. Mari kita tunjukkan dengan LH, di mana rumusnya itu LH sama dengan C kurang A per B kurang A. Karena itu kita dapat menghasilkan variasi menurut distribusi segitiga dengan persamaan berikut. Jadi ini adalah persamaannya, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya persamaan sebelumnya kan memungkinkan kita untuk melakukan simulasi Monte Carlo. Jadi mari kita sama-sama melihat caranya. Jadi cara yang pertama itu menghasilkan nilai pemisah dari distribusi segitiga. Source code-nya mungkin teman-teman dapat lihat sendiri. Jadi di sini kami menginisialisasi daftar dan kemudian mengisinya dengan A untuk loop yang mengulangi 6 tugas. Evaluasi nilai LH untuk evaluasi nilai LH. Sekarang kami menggunakan 2 loop dan 3 struktur bersyarat untuk mengembangkan simulasi Monte Carlo. Jadi ini adalah source code-nya. Untuk perhitungan total time, kami mengacu pada grid penjadwalan yang didefinisikan dalam grid penjadwalan bagian. Prosedurnya sederhana. Jika tugas berkembang secara berurutan, maka kita perlu menambahkan waktu. Sedangkan jika mereka berkembang secara paralel, maka kita memilih nilai maksimum di antara waktu tugas. Untuk langkah kedua yaitu kita akan melihat nilai-nilai yang telah kita capai. Nah, dari source code yang sudah tampil itu untuk statistik kunci waktu yang diperkirakan dengan metode Monte Carlo, kita telah mengubah matriks N kali 6 yang berisi waktu ke dalam pandas data frame. Nah, alasannya itu adalah bahwa Panda Library memiliki fungsi yang berguna yang memungkinkan kita mengekstrak statistik detail dari kumpulan data dengan segera. Sebenarnya kita dapat melakukan ini hanya dengan sebaris kode dengan menggunakan deskripsi fungsi. Jadi berikut adalah hasil yang dikembalikan. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk diagram cetaknya juga, ini adalah diagram cetak dari hasil yang dikembalikan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita hanya perlu mencetak statistik dari total waktu. Untuk itu mari kita mulai dengan nilai minimum. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dari source code yang telah kami tampilkan. Ini adalah kelanjutan dari source code yang sebelumnya. Project completion time. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai summary dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi dalam bab ini kami membahas beberapa aplikasi simulasi, model praktis berdasarkan model terkait manajemen proyek. Untuk memulainya, kami melihat elemen penting dari manajemen proyek dan berbagai bagaimana faktor-faktor ini dapat disimulasikan untuk mengambil informasi berguna. Nah, selanjutnya kami menangani masalah mengelola konten kecil yang digunakan untuk perdagangan kayu. Kami memperlakukan masalah sebagai MDP, meringkas karakter dasar dari proses ini dan kemudian beralih ke distribusi praktis tentang mereka. Kami juga mendefinisikan elemen masalah dan kemudian
kami melihat bagaimana menggunakan evaluasi kebijakan dan algoritma perbaikan kebijakan dari mendapatkan kebijakan pengelolaan hutan yang optimal. Nah, masalah ini telah diatasi menggunakan kotak alat MDP paket yang tersedia dari Python. Kemudian selanjutnya kami membahas masalah mengevaluasi waktu pelaksanaan proyek menggunakan simulasi Monte Carlo. Untuk memulai, kami mendefinisikan diagram eksekusi tugas dengan menentukan tugas mana yang dilakukan secara seri dan mana yang dilakukan secara paralel. Jadi, kami memperkenalkan waktu setiap tugas melalui estimasi 3 poin. Nah, setelah itu, kami melihat bagaimana memodelkan waktu pelaksanaan proyek dengan distribusi segitiga, menggunakan evaluasi acak dari setiap fase. Akhirnya kami melakukan 10.000 penilaian dan keseluruhan waktu proyek. Nah, dalam bab berikutnya juga mungkin akan merangkum proses pemodelan simulasi yang telah dilihat di bab sebelumnya. Kemudian akan mengeksplorasi aplikasi pemodelan simulasi utama yang digunakan dalam kehidupan nyata. Akhirnya kami menemukan tantangan masa depan mengenai pemodelan simulasi. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.